menuju Tribe 16. Jadi, kenalin nama aku Sabrina Nurkanita, jurusan meteorologi. Ya, kenalin nama aku Zahra Nazariza dari jurusan biologi. Kenalin, aku Gregory Salman dari jurusan Teknik Elektro. Jadi di sini kita bakal ngebahas tentang sabot semai nih teman-teman. Jadi jangan lupa tonton videonya. Kalian lagi apa? Kita lagi ini kita lagi ngerjain sabot semai tes. Soalnya kita buat ngerjain tugas ini loh. Lo udah ngerjain belum? Belum. Itu ngapain sih? Jadi kayak kita jawab pertanyaan gitu, nanti hasil dari sabot semai kita tuh bakal keluar gitu yang dominan itu. Kita lo coba kerjain aja, ada kok di Google Classroom. Aku udah nih. Kalau kalian dapetnya apa? Kalau aku dapetnya yang paling awal freezer. Kalau kamu apa, San? Sama dong, aku juga kebetulan yang pertamanya freezer. Oh, sama. Di sini sih katanya ya, freezer tuh orang yang tuh kayak cenderung ingin apa ya, menyenangkan orang lain gitu loh, dan selalu mengutamakan orang lain dibandingkan sama dirinya sendiri, karena dia tuh kayak pengen ngerasa diterima. Terus tuh di sini katanya karakteristiknya tuh kayak mementingkan orang lain dari dirinya, membutuhkan validasi dari orang lain. Terus dia tuh tidak dapat mengekspresikan kebutuhannya sendiri karena dia tuh lebih mementingkan orang lain. Terus dia tuh kayak merasa bersalah dan egois nih kalau dia mikirin diri sendiri. Bener gak sih, Sab? Bener banget nih. Terus kayak kenapa sih kita bisa jadi freezer di sabot semai ini? Jadi menurut hasil dari ini tuh katanya tuh sabot semai freezer ini tuh dipicu oleh motivasi untuk merasakan penerimaan dan kasih sayang, idealnya melalui perspektif positif dari orang lain. Jadi ini tuh orang-orang yang punya sabot semai freezer itu biasanya mereka tuh menggunakan energi mereka untuk mencari dan memperoleh penerimaan dan kasih sayang dari orang lain. Karena dalam pikiran mereka nih, pikiran kita ya, dalam pikiran mereka nih biasanya semakin banyak mereka membantu orang lain itu, maka semakin banyak juga pujian dan kasih sayang mereka dapat dari orang lain. Nah, soalnya gue juga ya, kalau kayak di kehidupan gue sehari-hari ini kayak ada nih orang yang minta bantuan sama gue. Sebenarnya gue tuh nggak bisa, tapi bakal gue lakuin gitu loh, karena gue tuh merasa kalau gue emang harus dibantu orang itu. Kalau gimana, lo ngerasa juga nggak? Iya, sama. Jadi juga kurang lebih sama sih. Mungkin kayak kita tuh lebih ke sulit untuk nolak dan berkata juga nggak sih? Walaupun kita dalam keadaan susah, tapi kayak kalau orang lain minta bantuan gue kayak, aduh nggak enak nih kalau kita nggak ngebantuin dia gitu kan. Gitu sih. Jadi kayak berarti hal itu berdampak banget nih buat diri kita sama orang lain tuh, kayak pasti kayak membahayakan kepenuhan diri kita sendiri kayak secara emosional maupun fisik kan, karena kita mentingin orang lain. Terus ada lagi nggak sih dampak yang lo rasain? Itulah pastinya kayak ini tuh gue tuh kayak kalau orang lain tidak menerima diri gue tuh kayak gue merasa gagal gitu loh. Jadi kayak gue tuh haus akan kebutuhan emosional dari orang lain. Jadi kita kayak cepet capek gitu kan, karena kita mentingin orang lain. Menurut lo gimana Greg buat ngatasin kita yang freezer ini? Oh, kalau dari aku kan kebetulan freezernya sangat rendah nih. Jadi kalau dari aku sih kalian tuh harus bisa untuk belajar bilang enggak sih. Soalnya kan kalian tuh mungkin harus peduli sama orang lain, tapi kalian juga harus peduli sama diri sendiri. Ada hati kalian harus dipenuhin sendiri kan, dan cuma harus menuhin hati orang lain. Itu sih gitu ya. Ya sih, semoga kita bisa ya menolak untuk berkata. Ya, kalau lo apa Greg tadi? Kalau aku ada 3 nih yang dominan. Ada stickler, ada restless, sama hyper rasional. Apa tuh stickler? Kalau dari sini sih ya, stickler tuh sinonimnya tuh sama kayak perfeksionis sih. Jadi aku tuh pengen semuanya tuh sesuai dengan yang ada di bayangan aku, semuanya harus metodis, terus semuanya tuh harus bener lah. Jadi aku tuh kayak kaku banget gitu. Aku nggak pengen semuanya tuh ada kekurangan. Terus itu juga impactnya ke aku kalau misalkan aku udah berusaha semaksimal mungkin gitu ya, tapi kalau udah jadi aku masih ada yang gak suka, masih ada yang kurang. Nah itu tuh kayak self doubt sama diri aku gitu loh. Jadi emang kok kayaknya gue kurang mampu ya buat kerja kayak gini, padahal udah sebaik aku yang aku bisa gitu. Kalian ada solusi nggak buat aku
mesti harus Dari aku sih kayaknya kamu tuh harus apalagi nerima nih kalau udah semua itu harus perfect gitu loh, karena kan pasti ada banyak faktor-faktor luar juga dong yang mengaruhi si perfeksionisme. Terus kayak kamu juga kayak harus tahu nih kapasitas kamu tuh kayak gimana, terus jangan memaksakan diri gitu kepada Aku juga setuju sih kata Kak. Terus mungkin kamu harus lebih kayak pikiran kamu harus lebih terbuka bahwa hidup itu udah cuma harus kayak tiplek sama apa yang kamu mau, karena masih banyak beberapa waktu di waktu yang mungkin juga baik untuk kamu. mungkin akan aku coba. Terus yang kedua tuh ada restless tuh, jadi aku kayak nggak bisa diem gitu loh orangnya. Aku selalu pengen nyari hal-hal yang seru, hal-hal baru, tapi itu juga buat aku tuh kadang suka bosen gitu. Jadi aku baru ngelakuin hal A tapi belum selesai aku udah keburu bosen, aku langsung lanjut ke hal B. Terus begitu juga di waktu di kerjaan yang B aku udah bosen dan yang lain. Nah itu sama aku jadi suka ngambil banyak misalnya kepanitiaan gitu loh, aku jadi suka ngambil ini ngambil itu, dan akhirnya tuh aku malah berujung chaos sendiri, gak bisa nge-handle semuanya. Kalau kalian ada saran nggak buat aku? Kalau dari aku nih, aku balik lagi ke tadi yang awal tuh, kamu tuh harus tahu nih kemampuan kamu tuh gimana, biar kamu tuh nggak over gitu loh sama diri kamu sendiri, kan aku ujung-ujungnya capek ya. Kalau dari kamu ada nggak saran? Kalau dari aku mungkin kamu tuh harus lebih kayak mungkin bisa bikin kayak planner gitu loh, jadi sejauh ini kamu udah ngelakuin apa aja, udah ngelakuin aja, jadi kamu tuh bisa apa ya istilahnya, kamu bisa mengidentifikasi nih kemampuan kamu dengan kegiatan yang kamu lakukan itu apakah sepadan atau gimana gitu kan, karena dari lagi kayak kegiatan kamu juga yang menentukan. Kayak mungkin nanti aku coba kasihin deh. Harus dicoba sih Greg, dan akan saran juga. Iya. Biar gak capek. Terus yang ketiga tuh ada hyper rasional. Rasional tuh udah kayak namanya deh, aku banyak mendingin ke logika aku jarang gunain hati lah rupanya. Jadi aku tuh jadi kaku gitu loh, nggak fleksibel. Semua itu aku pikirin dulu, kadang aku juga sampai lupa kalau manusia itu kan punya perasaannya satu sama lain, itu aku suka kadang lupa. Jadi itu cukup apa ya, cukup berdampak sih di kehidupan sosial aku. Kalian ada saran nggak? Mau aku dulu atau kamu dulu? Mungkin kalau buat hyperrasional, kamu bisa, menurut aku ya, kamu bisa coba untuk lebih membuka hal-hal empati di kita. Nah, kamu harus bisa berusaha sebaik mungkin untuk berada di keadaan orang lain. Kayak misalkan tuh kayak kamu ikut merasakan itu loh, kayak oh ternyata jadi dia mulai peka terhadap lingkungan juga. Jadi kayak kamu juga harus mementingkan perasaan orang lain gitu loh, karena di dunia ini kan banyak orang yang punya perasaan juga kan, setiap orang punya perasaan. Kalau dari aku sih sama juga kayak Sarina, cuman kan kita juga tahu ya kalau logika sama emosi itu kan harus ada yang salah satunya. Kalau dominan salah satu kan nanti juga berdampak ke diri kita, jadi mungkin kamu bisa mulai diimbangi nih logika sama emosi kamu. Jadi kalau menurut itu aja. Jadi ternyata sahabat sama orang tuh bisa sangat bisa beda ya. Mungkin kalau buat aku dan Jahe sebagai sahabat teman yang pleaser, mungkin kita tuh bisa mulai untuk berkata tidak sama orang lain. Kita harus mulai kayak mentingin diri kita sendiri juga nggak Betul, sih. kayaknya ya. Soalnya biar kita nggak capek sendiri juga. Mungkin kalau Greg lebih empati nggak sih Greg? Iya benar sih, sama aku juga harus lebih tahu kapasitas diri aku sih, jadi aku nggak ngambil banyak hal, sama harus mungkin lebih mudah bersyukur kali ya. Kalau misalkan aku udah melakukan yang hal terbaik aku bisa, mungkin harus mencukupi di situlah, nggak harus yang perfect banget gitu. Ternyata selain tadi 4 saboteur mind yang udah kita sebut itu masih banyak loh, kayak ada hyperachiever, hypervigilant, controller, avoider, terus victim. Mungkin nanti kita bisa belajar lagi nih tentang si saboteur mind ini, biar kita juga nanti bisa mengubah saboteur mind kita menjadi lebih baik ya, atau di state mind kita gitu loh.
berguna banget ternyata ya ini tugasnya. Iya. Kayak lebih mengenal diri sendiri Iya, nggak sih? benar. Oke deh. Mau lanjut tugas yang lain nggak? Ayo. Yuk.